Kedengeran nggak? Oke. Kenapa tadi perubahan warnanya itu maksudnya sama kuningnya atau apa beningnya sama itu karena tadi penambahan volumenya kan beda-beda juga. Jadi itu mempengaruhi kenapa perubahan warnanya itu nggak sama semua. Itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, makasih Kak. Oke. Silahkan Muhammad Wahyu. Mau tanya Kak, Ya. di Erlenmeyer 4 kan dia pakai KMNO 4-nya kan 4 ml. Ya. Nah, kenapa dia reaksi untuk berubah warnanya lebih cepat daripada Erlenmeyer 1 yang 1 ml, tapi pada akhir bagian video si Erlenmeyer 1 ml itu dia jadi apa lebih cepat lagi gitu loh, tapi pas boleh kalah gitu. Oke. Jadi untuk waktu yang ada di stopwatch yang di video itu kita nggak pakai yang situ ya teman-teman. Nanti aku kasih data dan data dan hasilnya ada filenya. Nah, kenapa hal tersebut itu bisa aja terjadi? Yang pasti nanti di pembahasan kalian nggak bisa bilang itu human error ya. Bisa aja itu karena kondisi larutannya. Bisa aja karena terkena udara apa sebagainya gitu. Nanti kalian cari nih buat di pembahasannya gitu. Gimana Muhammad Wahyu? Kalau kondisi larutan tuh maksudnya bagaimana, Pak? Mungkin aja larutannya udah terkontaminasi sama CO2 sama udara itu. Atau mungkin ya itu sih mungkin aja larutannya terkontaminasi. Nanti kalian cari lagi nih dari dasar teorinya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau belum ada, aku ke format dulu ya, teman-teman. Udah terlihat tuh. Sudah Kak. Oke. Yang pertama cover sama seperti laporan praktikum sebelumnya ya. Tetap logonya 5x5, terus Times New Roman, font 12, marginnya 4 kiri, 4 atas, 4 kiri, 4 atas, 3 kanan, dan 3 bawah. Halaman pengesahan ditulis tangan. Oh iya, untuk tanggal yang hari dan tanggal di sini tuh tanggal praktikum hari ini ya nanti. Terus intisari sama seperti sebelumnya. Jadi paragraf pertama itu adalah judul dan tujuan. Paragraf kedua adalah cara kerja atau metode tapi secara singkat aja. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya juga secara singkat. Nah, jangan lupa karena aku masih lihat di beberapa paling kemarin tuh ada yang lupa nulis kata kunci. Dan kata kunci ini harus urut abjad. Selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada tujuan. Jadi untuk yang laporan ini aku minta tujuannya dibuat paragraf. Terus ada dasar teori. Yang pertama ada kinetika reaksi, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinetika reaksi, dan yang ketiga ada order reaksi. Dan jangan lupa buat intensitasnya. Dan yang ditulis adalah nama belakangnya aja ya teman-teman.
Selanjutnya ada bab 2, metode percobaan. Yang pertama 2.1 adalah alat, ditulis dalam paragraf dan kalimat pasif. Yang kedua adalah bahan, ditulis dalam paragraf juga dan kalimat pasif. Dan yang ketiga adalah cara kerja dan ditulisnya paragraf dan kalimat pasif juga. Selanjutnya, bab 3, hasil dan pembahasan. Nah, hasil percobaan, tabel. Untuk tabelnya, aku mau hanya menggunakan garis yang ini, horizontal ya. Jadi tidak ada garis vertikal di tengah-tengah ini, sama tabel yang kedua. Dan juga ada order reaksinya nanti ditulis di sini. Terus ada pembahasan, ada deskripsi tentang percobaan, prinsip, fungsi penambahan, tujuan perlakuan, persamaan reaksi, membahas data dan grafik, terus ada hubungan order reaksi dengan mekanisme, terus pengaruh dari konsentrasi, temperatur, katalis terhadap laju reaksi, dan nanti kita membandingkan hasil dengan literatur yang ada di dasar teorinya. Selanjutnya ada bab 4 itu kesimpulan, dan ini nanti dibuat poin bukan paragraf. Yang selanjutnya adalah daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka, kalau kalian menggunakan jurnal, yang di garis bawah itu adalah nama jurnalnya, bukan judul dari jurnal tersebut. Misalkan ini ya, ini judul jurnalnya asam oksalat. Nama jurnalnya adalah Journal of Science Chemistry, dan nama jurnal ini itu ditulis abbreviation-nya ya, singkatannya. Tuh. Kalau buku baru yang digaris bawahi adalah judul dari bukunya tersebut. Selanjutnya, lampiran. Yang ada di lampiran adalah laporan sementara, perhitungan, grafik, dan jika ada yang remedi, nanti remedi pretestnya ditaruh di lampiran. Oke. Tambahannya, cover tidak perlu di print, jadi kalian bisa buat di Word, terus kalian convert ke PDF, terus nanti gabung dengan file yang laporan kalian. Terus dasar teori maksimal 2 halaman. Terus pembahasan diusahakan 2 kali dasar teori. Misalnya dasar teori kalian 1,5 halaman. Berarti pembahasan kalian diusahakan 3 halaman ya. Terus laporan ditulis pada kertas HVS A4. Marginnya 4433. Untuk grafik nanti kalian bisa taruh di pembahasan maupun kalian bisa taruh nanti di lampirannya. Terus ada grafik, tabel, reaksi harus diberi nama juga. Selanjutnya adalah perhitungannya. Sebelum ke perhitungan, ada yang mau tanyain nggak? Jangan. Wait. Siapa ya yang angkat tangan tadi? Oke, Winda Gayatri. Iya Kak, izin bertanya. Tadi kalau tidak salah, pada bagian grafik itu tulisannya ditempel ya Kak. Maksudnya tuh nanti di print dulu baru ditempel atau dalam bentuk Word aja gitu, nanti dijadiin PDF juga, atau gimana ya Kak? Oke, kalau grafik, misalkan kalian mau taruh grafik itu di pembahasan nih, itu biasanya kalian print, kalian tempel gitu. Tapi aku memperbolehkan jika grafik itu kalian taruh semua di lampiran di bagian yang terakhir, jadi nggak perlu di print. Tapi grafik itu harus diberi nama. Jadi misalnya kalian bahas di pembahasan, kalian bahasnya menurut grafik 4.1 misalnya. Jadi seperti itu. Jadi aku bebasin misalnya kalian mau nge-print terus digunting, ditempel di pembahasan boleh, atau ditaruh di lampiran semua, tapi sebenarnya di pembahasan juga harus diberi nama ya. Yang di lampiran juga harus diberi nama gitu.
jawab? Terima kasih, Kak. Oke. Terus Yunanto silakan. Untuk jurnal, Kak, misalnya kita nggak nemuin singkatannya, itu gimana, Kak? Oh, pasti ada kok di internet. Kalian tulis aja misalnya jurnal tadi ya, jurnal Science Chemistry. Kalian cari di internet jurnal Science Chemistry Abbreviation atau singkatan gitu. Berarti tinggal dicari di internet aja nanti singkatannya gitu. Ya. Oke, Kak, kasih. Oke. Tadi ada yang angkat tangan lagi siapa ya? Putri Savitri. Maaf Kak, saya izin bertanya untuk yang pembahasan 2 kali dari dasar teori itu maksudnya gimana ya Kak? Itu halamannya ya. Misalnya kalian dasar teorinya 2 halaman. Pembahasannya ya 4 halaman gitu. Oke. Terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Oke, aku lanjut dulu ya. Nah, ini untuk perhitungannya. Sorry, ini agak berantakan, aku benerin. Tapi gini ya teman-teman. Ini contoh aja ya. Yang pertama, V1-nya ya pakai rumus M1 V1 M2 V2 ya. Ini yang elemen pertama nih. Terus yang elemen kedua sama juga nih, M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 kan 0,1 ya. Sama dengan M2 dikali 20. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah perhitungan ini nanti selesai, kalian buat tabel dan nanti dibuat grafik. Nah, ini aku ajarin cara buat grafiknya. Udah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Oke. Nah, tadi kan kita ketemu tuh ya, konsentrasi dari perhitungan tersebut. Nah, nanti konsentrasi itu ditaruh pada kolom C. C kan konsentrasi ya. Nah, aku mau tanya dulu nih, tujuannya kita buat grafik ini buat cari apa sih? Ada yang bisa nggak? Perbandingan mungkin, Kak. Kurang tepat, ada lagi. Laju reaksi. Hampir. Apa? Order reaksi mungkin, Pak. Oke, benar, order reaksi ya. Nah, untuk mencari order reaksi itu, kan di buku panduan itu laju reaksi sama dengan C pangkat N ya. Jadi N itu adalah order reaksinya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, langsunglah kita hitung. Oke. Dan jangan lupa juga ini ya, sepertinya. Nah,
Nah, setelah kita dapat semua data yang ada di tabel ini, kita buat grafiknya. Nah, langsung kita input datanya. Nih, X value adalah dari seperti ini. Dan Y-nya adalah C ini ya. Nah, setelah ini kita harus memunculkan data R kuadratnya. Dan lain. Nah, ini dia. Oke. Ini data ini cuma contoh ya, teman-teman. Nah, grafik ini kalian buat untuk kalian buat 3 kali, jadi seperti terhadap C, seperti terhadap C pangkat 2, seperti terhadap C pangkat 3. Nah, misalkan lagi ini C kuadrat ya. Nah, ini. Jadi nanti kalian buat ini sampai terhadap C pangkat 3. Nah, tadi kan ada 6 grafik ya. Jadi tadi kan kita ada 2 data nih. Yang C24 tetap sama volume KMN24 tetap. Jadi setiap data itu nanti ada 3 grafik. Grafik seperti terhadap C, grafik seperti terhadap C pangkat 2, dan grafik seperti C pangkat 3. Nah, oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Silakan. Berarti totalnya 6 grafik, Kak. Betul, sebetulnya ada 6 grafik. Oke. Silakan Yunanto. Enggak, Kak, kepencet. Oke, ada lagi yang mau tanya? Silakan Muhammad Wahyu. Sebenarnya C pangkat 2, C pangkat 3 itu fungsinya untuk apa sih, Kak? Oke, nah sebelum aku jawab, teman-teman mungkin ada yang tahu nggak? Kenapa, apa sih fungsinya C pangkat 2, C pangkat 3 itu? Pangkat itu tadi ordo bukan sih, Kak? N. Betul, jadi C pangkat 2, C pangkat 3 itu buat nyari order reaksinya. Dari grafik ini nanti, kalian bisa nentuin order reaksinya itu berapa, gitu. Oke, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, lagi. Jelas nggak ya tadi apa penjelasanku buat grafiknya?
Oke, mungkin Mbak Mala yang mau tambahin, Mbak. Belum kalau dulu. Oke. Oh iya, teman-teman, untuk ini ya, sumbernya atau daftar pustakanya itu tidak boleh mengambil dari buku pelajaran SMA atau dari website, apalagi Wikipedia itu nggak boleh. Terus dan untuk ini laporan sementaranya. Laporan sementara itu kalian bisa langsung isi dari format yang dikasih nanti, bisa langsung kalian isi, atau kalau kalian kesusahan bisa kalian tulis tangan lagi gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang mau tanyain lagi nggak? Dari format-formatnya mungkin ada yang belum jelas. Oh iya, misalkan nanti kalian, ini jangan sampai ya, misalkan nanti berhalangan karena sakit dan butuh perpanjangan waktu, kalian tuh izinnya bisa sebelum deadline ya, jangan setelah deadline baru kalian izin. Silahkan, siapa? Muhammad Rizky Darmawan. Kak, izin bertanya, Ya, untuk tanggal halaman pengesahan itu ditulis sesuai hari praktikum hari H gitu Kak, atau gimana? oke. Kalau tanggal di halaman pengesahan itu adalah tanggal kalian mengumpulkan laporan. Nah, ini biar seragam aja, nanti tanggalnya itu di tanggal hari terakhir hari deadline-nya ya, berarti tanggal 30. Tanggal 30 September 2021. Kalau di cover ini adalah tanggal hari ini, tanggal kalian praktikum, tanggal 23. Oke, jelas? Jelas Kak, terima kasih Kak. Oke, silahkan Yunanto. Untuk halaman pengesahan itu diketikkan ya, Kak? Enggak, ditulis tangan. Oh, ditulis Ya. tangan. Ya, jadi yang ketik cuma cover ya, sama grafik itu boleh kalian. Oh, oke Kak. Kasih. Oke, ada lagi. Oh iya, untuk remedi pretest itu kan di laporan sementara ada pertanyaan ya. Nah, itu bisa kalian jawab dua pertanyaan aja, terserah yang mana, dan dijawab secara singkat aja. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Kak, izin bertanya. Ya. Untuk yang remedi pretest itu yang nilainya berapa ya, Kak? Yang nilainya di bawah 60. Oke, Kak. Makasih. Oke. Silakan, Yunanto. Kalau untuk laporan sementara itu kan tadi kata kakak kalau bisa langsung diisi boleh diisi aja. Kalau nggak Ya. bisa boleh ditulis tangan ulang. Berarti boleh pengisian digital, Kak? Boleh. Oke, makasih Kak. Oke. Oh iya, ini kalian tanda tanganin ya teman-teman, jangan dikosongin ya. Apa di lembar pengesahan kan ada ini tanda tangan praktikan atau tanda tangan kalian tuh harus terus apa lagi ya? Ada lagi nggak yang mau tanyain? Kalau dari laprak-laprak sebelumnya, kalian yang kesusahan apa ya? Dari formatnya.
Susahnya sih susah nyari jurnal sama sumbernya sih, Kak. Iya sih, tapi kalian boleh kok ambil dari buku gitu, tapi yang penting bukan buku SMA ya, bukan buku pelajaran SMA. Karena aku kemarin masih nemuin ada yang pakai buku pelajaran SMA. Berarti kalau buku kayak dari univ-univ lain gitu yang buku-buku apa terjemahan dari dosennya gitu boleh, Kak? Oh, buku apa tuh? Maksudnya buku ini ya, kayak Jadi kimia organik gitu? ya kayak kimia organik gitu-gitu. Boleh. Tuh, yang nggak boleh itu, gitu sih tadi website sama buku SMA tuh nggak boleh. Oh, oke, Kak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Rehan. Apa itu namanya, untuk referensi ada kayak minimal nggak Kak? Kayak misalkan 2 jurnal, 2 buku gitu atau bagaimana? Oke, sebenarnya aku bebasin aja ya komposisinya gimana. Yang penting ada 4 sampai 5 lah untuk referensi itu. Terserah kalian mau 2 buku, 3 jurnal, atau banyak bukunya juga nggak apa-apa gitu. Oke, gimana jelas? Silakan. Oke, Permisi Kak, izin bertanya. ya, Untuk record yang hari ini bakal di-share nggak ya? iya, share. Tapi nanti tolong diingetin aja ya. Nanti aku Oke, kasih Kak. nomorku di Google Classroom-nya. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Kak, izin bertanya. Ya, Tadi kalau tidak salah di laporan sementara ada pertanyaan ya Kak. Nah itu dijawab juga di pembahasan atau tidak atau bagaimana ya Kak? Terima kasih. oke. Jadi pertanyaan yang ada di laporan sementara itu nggak perlu kalian bahas di pembahasan. Cuma nanti misalkan pretest kalian di bawah 60 atau remedi, kalian jawab 2 pertanyaan itu, 2 pertanyaan aja dari yang ada di situ, terserah pilih yang mana. Dijawab aja secara singkat dan ditulis, nanti ditaruh tuh di lampirannya gitu. Oh iya, terima kasih Kak. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Mungkin dari aku ya, dari segi tambahan. Oke, silakan Mbak. Nah, buat kesimpulan itu dibuat poin-poin. Jadi kesimpulan itu menjawab tujuan ya. Jadi kalau semuanya tujuannya satu, berarti di kesimpulan juga kesimpulannya satu gitu, jangan sampai beberapa poin. Selain itu pembahasan juga kalau bisa runtut ya. Sama diperhatiin aja format-format yang udah disampaikan sama Mas Arya Satya tadi. Oke, terima kasih Mbak Maha. Oh iya, ininya nggak harus runtut ya teman-teman, tadi formatnya. Sorry, enggak. Aku masih menemukan tadi ada yang dia pembahasan dulu baru data ini di bawahnya. Itu nggak boleh ya teman-teman. Jadi harus runtut juga dari formatnya ini. Terus yang rapi ya teman-teman. Untuk apa, garis tepinya itu terserah mau nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting apa harus 4:3 ya, atau mau kalian gambar satu-satu per halaman juga boleh, atau kalian print juga boleh gitu. Ada lagi nggak yang mau tanyain?
Silakan. Untuk nilai pretest emang belum keluar ya, Kak? Belum, nanti habis ini aku kasih nilainya. Oke. Makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak, untuk laporan sementaranya itu tetap diketik atau ditulis tangan, Kak? Tadi soalnya agak kurang ini sinyalnya. Laporan sementara itu kan nanti kalian dikasih file ya, dikasih formatnya itu. Kalian boleh langsung isi di situ juga boleh. Misalnya kalian kesusahan, kalian juga boleh ditulis tangan lagi gitu. Nanti kalian upload gitu di lampiran. Terima kasih, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan, Rizka. Izin bertanya Kak, untuk kalau misalnya yang grafiknya ditaruh di pembahasan tetap harus dikasih keterangan gitu ya Kak? Iya, keterangannya di atas grafiknya ya, bukan di bawah grafiknya. Oke, baik Kak, terima kasih. Oke. Penamaan grafik, tabel, itu harus ngikutin babnya ya teman-teman. Misalkan grafik itu di bab 1, misalkan. Berarti grafiknya grafik 1.1, 1.2. Misalkan grafiknya ada di bab 2. Berarti grafik 2.1, 2.2 gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Tadi ada yang belum pretest saya. Aku lihat masih ada yang belum pretest. Silakan Nugraha Irsyad. Permisi Kak, saya yang belum pretest, soalnya di sini tadi ada mati lampu Kak. Oh ya udah, nanti aja. Oke, makasih. Yang belum pretest ada berapa yang? Ada 5. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Sebelum aku tutup, mungkin ada yang belum jelas dari formatnya atau dari perhitungannya. Oke. Mbak Mala, tambahin lagi Mbak. Oke. Oke, ini aku tutup ya teman-teman.